Saya berikan secara singkat. Beliau adalah Bapak Haji Muhsin bin Abu Bakar SH MH. Beliau yang sebelah Pak Kamil. Saya kira Bapak kenal karena beliau sebelumnya pernah menjadi kepala unit BRI di Murtai. Lalu kemudian dari Murtai beliau naik derajat menjadi salah satu pejabat penting di Bank BRI Cabang Ternate. Dan saat ini beliau sudah punya bakti di Bank BRI Cabang Ternate dan aktif di selain di Masjid Al-Munawwar Ternate juga sebagai Ketua Dewan Masjid Indonesia yang Ketua Umumnya di pusat itu Bapak Yusuf Kala. Jadi rencana beliau mau datang Pak Kasih juga rencana katanya begitu. Untuk mendukung program Pak Kamil dan Pak Bupati terkait dengan Morotai dan juga sebagai demarkasi wilayah timur Indonesia. Ini mudah-mudahan Pak JK juga datang, Pak Kiai Yahya Stakuf Ketua PBNU juga datang, Pak Menteri Agama juga datang, lengkaplah sudah. Kalau lengkap, berkat doa Bapak semua, Morotai bisa jadi embarkasi haji wilayah timur Indonesia itu ada dua timur Indonesia, ya, dan Bapak ketika suatu saat nanti dikatakan jemaah kedua Bapak tidak perlu ke Makassar, ke Morotai rame-rame saja. Karena di Morotai akan disiapkan semuanya. Dan itu sekitar perkataan singkat terkait dengan Ketua Dewan Masjid Indonesia. Kepada Pak Ketua Dewan Masjid Indonesia, saya persilakan waktu 10 sampai 15 menit. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat. Doa salam itu hukumnya wajib yang menjawab dan sunnah yang mengucapkannya. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati, saya muliakan Bapak Kiai Haji Sarjese yang juga sebagai Kanwil Kementerian Agama dan salah satu pengurus pusat Nahdlatul Ulama Indonesia. Yang saya muliakan Bapak Dr. Salam Ahmad yang juga sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia. Yang saya hormati Bapak Tahaputu, Ustaz Tahaputu yang sudah kita kenal sama-sama. Beliau punya kiprah di IPKA, di mana saja beliau, waktu kapan saja kita butuhkan beliau selalu hadir mendampingi kami. Wabil khusus kepada Pak Haji yang akan dipakai Pulau Morotai yang juga tergabung dalam pansel serta mengusulkan embarkasi haji untuk wilayah timur. Karena kalau embarkasi itu sudah bukan jawabannya bukan Morotai tapi wilayah timur. Kita masih berikhtiar. Insya Allah Pak Kanwil akan berjuang dan Pak Bupati supaya bisa menghadirkan embarkasi sini, dan kami adalah bagian daripada panitia penyusunan strata akademis untuk diajukan kepada kementerian. Insya Allah mudah-mudahan doa-doa kita, doa-doa para imam dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga saudara kita baik dari Papua Barat, dari Manado, Gorontalo,
9 kabupaten kota yang hadir pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih, sama-sama kita mendampingi Pak Kamil dan Pak Bupati. Wabil khusus para guru-guru saya, tuan guru, imam, para kiai, para habaib yang ada hadir pada hari ini, saya ucapkan selamat kita bereuni. Dan ini adalah satu kejadian langka di mana kita imam dari berbagai pelosok hadir bersama-sama di sini menjalin ukhuwah silaturahim, dan insya Allah rahmat akan tercurah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Satu fenomena yang lalu kami dari Dewan Masjid Indonesia Provinsi Maluku Utara, yaitu melihat kondisi keberagaman kita harus terus diedukasi, harus terus diberikan pemahaman yang mendalam. Apalagi saya ini berbicara di depan imam-imam, Masya Allah, ini satu kehormatan bagi saya, karena imam ini adalah uswah, imam adalah qudwah, imam adalah contoh teladan bagi umat manusia. Saya mengutip satu dalam Al-Quran surat Toha, betapa mulianya jabatan imam ini, karena imam ini adalah turunannya daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Sampai imam itu kita nyatakan sering kita panggil Pak Imam, Pak Imam. Kenapa tidak panggil Pak Ustaz, tapi panggil Pak Imam? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idzibtala Ibrahim bi kalimatin fa atammahun qala inni ja'iluka linnasi imama. Betapa mulianya ketika Allah bercakap-cakap memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim menjawab catatan-catatan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Kemudian Allah menjawab, inni ja'iluka linnasi imama. Sehingga kemuliaan dan kehormatan imam, Allah katakan, mulai saat ini aku jadikan engkau sebagai imam. Itu Al-Quran. Jadi kewaraan dalam sebagai seorang imam itu tidak bisa dicoreng oleh keuangan di dalam masjid, tidak bisa difitnah oleh ketidakadilan dalam menerima hal-hal yang menyangkut dengan amanah. Karena imam itu, guru saya mengatakan, imam itu ada khususan, yaitu wara. Hadis Rasulullah mengatakan yang paling jelek di antara kalian itu, saya lupa hadisnya, adalah imam yang tidak disukai oleh makmum. Ingat, di dalam masjid itu ada 3 instrumen yang kita harus jaga. Yang pertama, imam. Imam adalah ulama, kita hargai dia, kita berikan dia satu kehormatan. Kemudian yang kedua, jamaah di dalam masjid itu. Yang ketiga adalah takmirnya. Maaf, ini saya minta maaf Pak Ketua Takmir Masjid Agung. Ini harus kita tahu membedakan mana job desk masing-masing, mana tanggung jawabnya. Yang mengenai muamalah itu Pak Imam yang di depan, tidak bisa yang mengatur jamaah dan segala macam, itu adalah tanggung jawab imam. Takmir sebagai eksekutif itu menjaga atau mengusik kepentingan para imam tersebut. Apa keluhan daripada imam? Takmir harus bertanggung jawab. Kemudian keuangan tidak bisa dipegang oleh imam dan tidak bisa dipegang oleh takmir, karena ada keuangannya. Ketika terjadi fitnah, terjadi adu domba, maka saya tidak pegang uang. Karena konflik satu-satunya saya pelajari dari beberapa penelitian kami, yang betul saja kita jalani ada fitnah, apalagi kita tidak jalani. Contohnya
pembagian zakat mal, zakat fitrah dari 18 naf itu harus dibagi porsinya sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Saya tidak perlu mengajar di sini karena namanya Ustaz tahu. Jadi ini yang perlu disosialisasikan. Kenapa Kanwil selalu memberikan kita kegiatan-kegiatan seperti ini? Karena Pak Kanwil mau itu kita memberikan tempat pada imam itu betul-betul yang penuh terhormat. Begitu juga tamu yang hadir atau yang membawa khotbah, tidak ada yang pernah provokasi. Kita harus sharing betul dari mana orang ini, apa materi yang akan dia bawakan. Kita lihat kondisi masjid, umpamanya seperti Pak Kanwil sering hadir kepada kami. Kalau masjid sedekahnya kurang, maka imam memberikan tahu kepada tamir, tolong cari hadis yang memberikan semangat supaya orang bersedekah. Apabila terjadi narkoba, minuman keras di daerah tersebut, imam mencari hadis dan mintakan kepada tamir, coba hadirkan orang yang amal ma'ruf nahi munkar. Jadi disesuaikan. Jangan khotbah dari Januari sampai dengan Desember, setelah tutup tahun kita pakai lagi kepada Januari. Tidak bisa. Kita harus mengkondisikan waktu-waktu sesuai dengan perbedaan yang terjadi. Yang kedua, sebagai imam itu dalam hal menjalankan satu masjid itu ada 3 hal yang harus kita penuhi, yaitu bidang idarah, bidang imarah, dan bidang riayah. Saya pikir semua imam pasti tahu ini, tetapi terjadi tumpang tindih, akhirnya tidak tahu yang mana yang harus bertanggung jawab. Yaitu administrasi masjid itu adalah kewenangan dan domainnya tamir. Kemudian bidang imarah, kemakmuran masjid dan sebagainya, itu kolaborasi antara imam dan tamir. Jangan jamaah sudah hadir baru imam hadir. Kita harus lebih undang karena kita kedua, kita contoh. Kemudian imam tidak hadir, sembarang orang bisa maju sebagai imam. Ini yang fatal. Akhirnya tidak terjadi hal-hal yang kita inginkan. Kemudian yang ketiga adalah bidang riayah pemeliharaan masjid. Bidang riayah ini imam meminta kepada tamir, tolong kalau lihat ada bocor segala macam, jangan lagi imam pindah ke loteng, kesian. Ini yang tadi menyangkut dengan kedua atau contoh. Jadi imam urus aturan barang sampai berjalan sebagaimana mestinya. Kemudian dari mana rujukan sebagai imam dalam konteks keberagaman? Yang pertama, Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2006 pengurus PKR provinsi diangkat dan digantikan oleh Direktur Jenderal atas usulan kantor wilayah. Jadi hati-hati, jangan sampai ini dimasuki oleh yang Pak Bupati bilang kemarin itu politik. Kita harus berkoordinasi dengan Kandepa atau KUA atau Kanwil Kementerian Depan dalam hal mengusulkan penggantian atau pelantikan atau pengukuhan seperti kita lihat tadi malam. Kenapa kita buat begitu? Karena dia lebih terhormat. Jenjang kita itu secara horizontal, vertikal ke pusat Jakarta. Karena Pak Bupati ini bisa 4-5 orang diganti. Ketika satu ganti, oh imam ini dipilih oleh Pak Bupati ini, imam ini dipilih oleh camat ini, imam ini dipilih oleh kepala desa ini. Akhirnya kepala desa tidak suka sama imam ini, camat suka sama imam ini, bupati suka sama imam ini. Kan Kementerian Agama kan belum terganti-ganti sampai pensiun, betul kata? Oh. Nah ini salah satu landasan jurisprudensi, landasan hukumnya. Kemudian leadership, kepemimpinan. Maaf sekali, saya sering-sering
kalau saya di Masjid Raya Al-Nawar sebagai ketua tamir, imam itu tidak perlu harus dikasih baju sistem, dipikul itu doa, di bawah itu apa namanya celengan-celengan, tidak perlu. Itu adalah tugas fungsi daripada takmir, sehingga masing-masing harus mengembangkan sistem yang diterapkan itu. Kemudian memiliki perencanaan yang efektif dan efisiensi. Kalau sudah mungkin dananya cukup untuk memasukkan celengan itu, harus minimal ada insentif untuk para imam profesional. Kalau itu cukup kita punya celengan, kalau tak ada, jangan kita bawa Pak Imam proposal ke sana kemari, kasihan. Tadi saya katakan terhormat dari Sayyidina dari Nabi Ibrahim turun kepada Nabi Muhammad, turun kepada para sahabat, tabiin, dan yang terakhir adalah kepada para imam itu sendiri. Itulah dasar kebijakannya kita. Kemudian masjid imam, kemudian imam juga harus melihat kondisi keadaan masyarakat di samping masjid. Contohnya, ada penyimpangan tentang rentenir, imam harus beramus itu. Bagaimana caranya? Cari uang untuk kita kasih bantuan kepada pengusaha-pengusaha kecil yang menggunakan jasa rentenir, karena ini cuma tercipta dan punya musibah. Yang kedua, kemiskinan. Di pinggir masjid itu banyak hal-hal yang kita jumpai tentang potret-potret kemiskinan. Imam wajib mencari solusi bagaimana kita membantu para fuqaha wal masakin tersebut. Itu fungsi masjid. Yang ketiga adalah toa. Toa masjid itu tidak dilarang, tapi bagaimana putar apa namanya, mengaji putar kasidah, baru kita orang tidur, nanti tak kakek kemarin 2-3 jam baru bangun kita mati. Ini juga tidak bagus. Dianggap kita tidak tertib. Minimal 5 menit yang disepakati oleh Dewan Masjid Indonesia dan Kementerian Agama, minimal sebelumnya 5 menit, dan volumenya kan terus. Masjid cuma langgar, toanya 14. Kira-kira itu orang mau sahur, dia orang mau habis sahur mau tidur untuk salat sunnah atau salat tahajud, tergantung tidak dengan itu. Ini yang mau ditertibkan sehingga segala sesuatu kita melihat kebaikan. Nah, yang terakhir mungkin tentang bagaimana kita menghargai tentang keberagaman. Di Al-Munawwar saya menerima tamu itu dari Norwegia, Jepang, Irlandia, kemudian dari Belanda. Apa sebab? Karena kita Islam itu adalah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sehingga Rasulullah mengatakan hai nas, seperti nama yang disematkan di gedung ini, yang tahu nas, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang berguna bagi manusia yang lainnya. Bukan agama, bukan ideologi, bukan kepercayaan, tapi ada kata manusia. Disitulah kaitannya moderasi beragama. Lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagimu agamamu. Kita terserahkan. Siapa tahu dia masuk ke masjid atau dekat di masjid, dia mendapatkan hidayah dari Allah SWT. Alhamdulillah. Karena masjid, apalagi masjid agung ini kan ada perbandingan agama. Dari negara lain bisa datang tanya-tanya perbandingan agama. Di situ kita harus menjadi tuan rumah yang baik. Tentunya mungkin menggunakan kaos kaki. Dia ingin masuk silakan. Yang penting jangan mengganggu tentang tauhid dan akidah umat Islam. Itu yang kita tidak. Tetapi hakul minallah, hakul nanas, seperti Pak Ketua sampaikan tadi, Islam wasatiyah. Please, what you think? Harus imam juga harus sedikit yang tahu mesti bahasa Inggris. Nah, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Dan apabila Bapak Imam kembali ke daerah masing-masing, kita doakan insya Allah Pak Andil sehat, kita semua sehat, Pak
Pak Bupati, supaya insya Allah bisa kumpulkan kita 5 kali lipat lagi lebih banyak daripada hari ini, supaya kita bisa sinergi, kita bisa satu persepsi. Jadi kalau ada apa-apa bertanya itu, tanyakan kepada ahlinya. Di mana ahlinya? Kita tanyakan kepada Kementerian Agama, kepada IFKA, kepada kami Dewan Masjid, kepada Majelis Ulama Indonesia. Jangan cuma bertanya kepada orang-orang yang tidak memahami struktur dan tanggung jawab secara undang-undang maupun secara syariah. Ini mungkin bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mungkin minta maaf karena keterbatasan waktu, sehingga kita harus akhiri penyampaian ini. Namun materi saya bisa dikopikan di pagi-pagi, dan nomor HP nanti kita bisa kasih ke panitia. Ada apa-apa yang menyangkut dengan kemasjidan, kami siap membantu melayani bapak-bapak imam, karena satu kehormatan bagi kami bisa menjaga wara terhadap imam tersebut. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wallahu musta'an. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.